Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Safira dari 11 OTKP 2 SMK Negeri 1 Rengat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan walaupun saat sekarang ini kita tidak bisa berkumpul sebagaimana mestinya. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat saya ucapkan kepada guru pembimbing Ibu Herni Agustin dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Insya Allah di video kali ini saya akan membahas materi mengenai hubungan masyarakat atau humas. Sejarah awal organisasi hubungan masyarakat yaitu dipopulerkan pertama kali oleh Mr. Livy Batterley pada tahun 1906. Kemudian ia dikenal sebagai the father of public relation dikarenakan telah sukses menanggulangi kelumpuhan industri batubara yang ada di Amerika Serikat. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan hubungan masyarakat atau humas ini? Menurut beberapa pakar ahli, yang pertama yaitu menurut Edward L. Bernie, humas atau public relation yang dalam bahasa Inggrisnya memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu sebagai penerangan kepada publik, yang kedua persuasi kepada publik, dan yang ketiga upaya untuk menyatukan antara sikap dan perilaku suatu lembaga. Menurut pendapat yang lain, yaitu menurut Frank Jeffkins, menyatakan bahwa humas adalah segala sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana, baik dari dalam ataupun luar organisasi untuk mencapai tujuan atau pengertian bersama. Nah, itu adalah pengertian atau definisi dari hubungan masyarakat. Sedangkan fungsi-fungsi dari humas itu sendiri, menurut Edward L. Bernie, yang pertama yaitu untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, yang kedua untuk memberikan persuasi dengan cara mengubah antara sikap dan perilaku masyarakat secara langsung. Kemudian mengupayakan bagaimana caranya agar bisa mengubah antara sikap dan perilaku suatu lembaga atau masyarakat. Nah, sesuai pemaparan tersebut, bisa kita lihat bahwa ciri khas dari fungsi manajemen humas itu sendiri yaitu memiliki yang pertama adalah action, activities, important, different, dan common interest. Nah, kemudian ada lagi tujuan dari organisasi humas. Organisasi humas itu sendiri memiliki tujuan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama tujuan internal dan eksternal. Untuk tujuan internal itu bisa diwujudkan melalui seperti contohnya yang pertama seorang pembina atau pemimpin harus bisa memperhatikan kepentingan-kepentingan para pegawainya baik dari segi ekonomi, sosial maupun psikologis. Yang kedua, seorang pemimpin harus bisa membina mental attitude para karyawannya agar bisa terkesan positif di mata publik. Nah, yang ketiga, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah tujuan internalnya. Sedangkan tujuan eksternalnya yaitu untuk mempererat hubungan dengan orang yang berada di luar instansi atau lembaga, kemudian mendapatkan berbagai macam bentuk opini publik terhadap badan tersebut. Nah, lalu yang kedua, tujuan eksternalnya mempermudah komunikasi yang efektif, yang bersifat informatif ataupun persuasif. Nah, itu adalah tujuan dari organisasi humas. Sedangkan peran-peran dari humas itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah expert prescriber, kemudian ada communication facilitator, kemudian problem solving facilitator, yang terakhir communication technician. Itu adalah peran-peran dari humas. Kemudian di dalam suatu organisasi hubungan masyarakat mencakup ruang lingkup mendidik ke dalam ataupun keluar. Nah, tugas-tugas dari humas itu sendiri yang pertama menginterpretasikan, menganalisa, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku dan sikap publik, kemudian bisa direkomendasikan kepada pihak manajemen. Yang kedua yaitu mempertemukan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan publik sehingga terbentuklah saling pengertian. Nah, itu adalah tugas-tugas dari humas.
Kemudian ada lagi aspek yang harus ada di dalam organisasi hubungan masyarakat itu. Yang pertama adalah aspek pelayanan, aspek komunikasi, aspek kesetiaan, dan aspek produktivitas, serta aspek moral etika. Nah, itu adalah aspek yang harus ada di dalam suatu organisasi hubungan masyarakat. Nah, kemudian proses dari humas itu sendiri yang pertama itu mengadakan penelitian dan mendengarkan. Kemudian ada perencanaan dan mengambil keputusan, barulah setelah itu mengkomunikasikan, dan perencanaan baru setelah itu evaluasi. Nah, itu adalah proses-proses humas. Sedangkan manfaat dari humas itu sendiri yang pertama yaitu manajemen krisis, yang kedua penerbitan desktop, yang ketiga ada sebagai identitas perusahaan, yang keempat hubungan parlementer, dan yang terakhir adalah humas finansial. Nah, itu adalah materi-materi yang bisa kita bahas dari materi hubungan masyarakat ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk materi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada guru pembimbing Ibu Herni Agustin. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.